Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeng Zawawi, pengasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan tugas untuk membahas dan meresensi mengenai bab-bab di buku Pendidikan Pancasila yang terdiri dari pembahasan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dan dasar negara, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila dalam sistem filsafat, Pancasila dan etika politik, Pancasila dan ideologi nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik, Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tugas ini diberikan kepada mahasiswa sebagai komponen penilaian dalam satu semester. Saya kira demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dedeng Zawawi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, serta teman-teman yang saya banggakan. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam Zoom meeting kali ini, dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 kelas B Indralaya berkesempatan melakukan pemaparan materi tentang Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun sebelum melangkah ke dalam pemaparan materi, terlebih dahulu kami akan berkata dari kelompok 9. Pertama ada Alia Azahra dengan NIM akhir 044, lalu Cecilia Francisca dengan NIM akhir 056, lalu Muhammad Akil Prasetyo dengan NIM akhir 060, dan saya sendiri Galang Abdi Persada dengan NIM akhir 084. Lanjut. Adapun beberapa pokok pembahasan dari presentasi kali ini dapat teman-teman lihat pada slide PPT. Lanjut. Pertama, kita akan membahas tentang dasar teori. Di sini kita memiliki dua poin penting. Pertama adalah paradigma. Dapat teman-teman lihat beberapa definisi dari paradigma menurut para ahli. Dan menurut Kailan tahun 2010, paradigma merupakan sumber hukum, metode yang diterapkan dalam pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Jika sesuatu hal dijadikan sebagai paradigma, itu berarti hal tersebut dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Lanjut. Kemudian, poin penting yang kedua adalah pandangan hidup. Di sini menurut Al-Marsudi tahun 2003, pandangan hidup sendiri memiliki makna yang berkenaan dengan sikap manusia dalam memandang dirinya dan lingkungannya. Sikap manusia tersebut dibentuk oleh adanya kekuatan yang bersemayam pada diri manusia itu, yakni iman, cipta, dan karsa yang membentuk pandangan hidup perorangan yang kemudian beradaptasi dengan pandangan hidup individu lainnya menjadi pandangan hidup kelompok. Hubungan antara pandangan hidup satu kelompok dengan kelompok lainnya melahirkan pandangan hidup bangsa. Lanjut. Kemudian di sini terdapat 3 pertanyaan terkait dengan topik kita kali ini. Pertama, sudahkah Pancasila menjadi paradigma yang mampu menjadi jalan terang bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Lalu yang kedua, melihat fakta yang terjadi saat ini, terdapat banyak penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah hal ini menandakan bahwasanya Pancasila belum menjadi paradigma kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara? Namun jika sudah menjadi paradigma, apakah Pancasila sudah tidak mampu lagi menerangkan kenyataan politik di Indonesia dewasa ini? Lanjut. Di sini terdapat referensi jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut.
bahwasanya tidak ada yang salah dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun, kesalahan yang sesungguhnya terletak pada perilaku warga negaranya yang tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan kembali semangat kebangsaan dari semua elemen bangsa ini untuk rethinking atau memikirkan kembali dan reinventing atau menemukan kembali semangat dari dogma Pancasila dengan segala esensi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini kemudian mengajarkan kita bahwasanya pembangunan nasional seharusnya diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara menyeluruh atau totalitas, yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan keutuhan. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu pembangunan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan. Bahkan dalam konteks kehidupan kampus, Pancasila haruslah dijadikan paradigma terhadap tata kelola dan interaksi di dalamnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Akil Prasetyo. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Hakikatnya, Pancasila sebagai dasar ideologi yang bersifat manusiawi. Hal ini dapat dilihat dari komposisi 5 sila yang ada di dalam Pancasila, di antaranya sebagai berikut. Sila pertama terdapat menggambarkan kehidupan manusia dengan mengakui keberadaan Tuhan. Sila kedua menjadi dasar akan sifat humanistik manusia Indonesia tersebut. Sila ketiga menggambarkan semangat kebersamaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sila keempat menggambarkan pentingnya asas musyawarah mufakat dalam kehidupan bangsa. Sila kelima menggambarkan rancangan pembangunan berlandaskan asas keadilan. Pada hakikatnya, manusia tidak cukup hidup hanya sebagai manusia secara fisik, tapi harus mampu meningkatkan martabat dan derajat kemanusiaannya. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan. Sila pertama, menunjukkan seluruh golongan sosial mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga Indonesia. Sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat untuk melakukan kesepakatan musyawarah. Lalu sila kelima, berapa nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Dalam kerangka kehidupan beragama, Pancasila menjadi simbol perekat antar umat beragama. Meskipun dalam kenyataannya, akhir-akhir ini simbol-simbol dari identitas bangsa ini seperti kesantunan dan keramahan mulai dipertanyakan. Karena ada beberapa kasus SARA. Permasalahan itu menjadi sebagian contoh dari berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang selama ini dijunjung tinggi. Bahkan toleransi antar umat beragama sudah jauh dibentuk tahun 622 Masehi sebelum negara ini. Perspektif Piagam Madinah intinya sebagai berikut. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku, merupakan satu komunitas. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas lain berdasarkan atas bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang dianiaya, saling menasihati, menghormati kebebasan beragama. 5 prinsip tersebut mengisyaratkan persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara tanpa diskriminasi, dan pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudnya kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan bernegara, kiranya perlu membangun sebuah struktur dan pola interaksi antar kelompok masyarakat, baik dialog horizontal maupun vertikal. Dialog vertikal itu adalah usaha untuk mendorong individu dalam berbagai kelompok dan kelas sosial masyarakat untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya. Lalu dialog horizontal adalah interaksi antar manusia dalam kehidupan sosialnya yang dilandasi asas dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia,
karena pada prinsipnya tidak ada satu ajaran dari ketuhanan yang memerintahkan keburukan. Namun, semua ajaran ketuhanan selalu mengajarkan kebajikan dan mencintai sesama makhluknya. Selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Menurut Kailan tahun 2002, sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru bersifat birokratik otoritarian, yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan nasional hampir sepenuhnya berada di tangan penguasa bekerja sama dengan kelompok militer dan kaum teknokrat. Menurut Syarbaini, pembangunan bidang ekonomi pasca reformasi berorientasi pada dua hal berikut. Yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan yang meliputi pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pemerataan, dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Yang kedua, mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui program pengelolaan kebijaksanaan ekonomi makro dan mikro, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara, peningkatan pengelolaan utang luar negeri, penuntasan restrukturisasi perbankan dan lembaga keuangan, pengembangan ketenagakerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, oleh karena itu, sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka model dan sistem dalam pembangunan ekonomi haruslah berpijak pada nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai pijakan dan dasarnya adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan moralitas, kemanusiaan, kekeluargaan, kesetaraan, dan keadilan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan tersebut. Hal inilah yang kemudian membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain yang berhaluan liberalis maupun sosialis. Di samping itu, pembangunan ekonomi di Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari berbagai bentuk persaingan yang tidak sehat dan dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Menurut Syamsuddin DKK tahun 2009, sesuai dengan paradigma dan hak-hak asasi rakyat, pemerintah telah menetapkan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia diserahkan pada 3 bentuk badan usaha. Yang pertama, koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia yang merupakan bentuk usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang sebagian besar atau keseluruhan kepemilikan oleh negara. Dan yang ketiga, badan usaha swasta sebagai badan usaha non-profit milik pribadi, perseorangan, kelompok swasta yang mengelola sektor ekonomi. Jika ketiga badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian tersebut berjalan sesuai dengan ketentuannya, maka tidak menjadi mustahil perekonomian Indonesia akan jauh lebih maju dari hari ini. Baiklah, selanjutnya yang keempat, yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Selanjutnya, implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus adalah diperlakukannya tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Pada dasarnya, aktualisasi nilai Pancasila dalam setiap pribadi sangatlah penting, terutama aktualisasi Pancasila secara subjektif dalam diri mahasiswa. Menurut Ngata Negoro, aktualisasi Pancasila secara subjektif lebih penting daripada aktualisasi Pancasila secara objektif. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan oleh aktualisasi secara subjektif menentukan keberhasilan aktualisasi nilai Pancasila secara objektif. Aktualisasi Pancasila secara subjektif merupakan
perwujudan kesadaran individu antara manusia, Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang taat dan patuh, baik aparat penyelenggara negara, penguasa negara maupun elit politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politiknya yang selalu berlandaskan moral ketuhanan dan kemanusiaan sesuai dengan yang terkandung dalam Pancasila. Warga perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integrasi ilmiah. Maka, masyarakat akademik harus selalu mengembangkan budaya akademik atau budaya ilmiah yang berupa esensi dari aktivitas perguruan tinggi. Menurut Suhadi, tahun 1998, ciri-ciri masyarakat ilmiah itu kritis, kreatif, analitis, objektif, konstruktif, dinamik, dialogis, menghargai prestasi ilmiah akademik, bebas dari prasangka, menghargai waktu, menghargai dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, berorientasi ke masa depan, dan yang terakhir yaitu menerima kritik dan kemitraan. Kemudian kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Adapun definisi dari reformasi sendiri, pertama secara etimologis, reformasi berasal dari kata reformation, dari akar kata reform. Secara terminologis, reformasi berarti suatu gerakan yang bertujuan mengatur ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan sebagai pembaharuan dari paradigma menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Di Indonesia sendiri, kata reformasi umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang berhasil menyatukan kekuasaan Presiden Soeharto. Negara Indonesia ingin membuat suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak asasi manusia, demokratis, bermoral religius, bermoral kemanusiaan, dan beradab. Reformasi yang dilakukan bertujuan mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah yang semestinya, yakni sumber nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini telah diselewengkan demi kekuasaan kelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Sumber nilai dan platform dari reformasi yang dilakukan tak lain dan tak bukan merupakan nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila. Selanjutnya yang keenam yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHAN Kamrata. Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara Indonesia bermakna bahwa NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu adanya jaminan terhadap perlindungan terhadap HAM, adanya susunan ketatanegaraan negara yang jelas dan mendasar, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga jelas dan mendasar. Kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum adalah bahwa semua produk hukum yang lahir di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti Konstitusi Dasar, Undang-Undang Dasar 1945, konvensi, dan semua produk hukum lainnya, baik yang sudah dibentuk maupun yang akan dibentuk, tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Menurut Syarbini, pada tahun 2010, konsep awal pembangunan nasional di bidang hukum meliputi yang pertama yaitu penataan sistem dan kelembagaan hukum dengan program pembangunannya adalah program perencanaan dan pengembangan sistem hukum nasional, program pembentukan dan penyusunan hukum, dan program pembinaan kelembagaan hukum. Yang kedua, penegakan hukum dengan programnya adalah penegakan dan pelayanan hukum serta pembinaan peradilan. Yang ketiga,
peningkatan kualitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum dengan programnya adalah peningkatan kualitas aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Menurut Keylan, di dalam suatu negara terdapat suatu dasar fundamental yang merupakan sumber hukum positif yang di dalam ilmu hukum tata negara disebut Stats Fundamental Norm. Dan di Indonesia, Stats Fundamental Norm tersebut adalah Pancasila. Menurut Mahfud, Stats Fundamental Norm merupakan pangkal tolak derivasi atau sumber penjabaran dari tertib hukum di Indonesia, termasuk UUD 1945. Pada pengertian inilah, menurut istilah ilmu hukum disebut bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari segala peraturan perundangan di Indonesia. Di samping sumber nilai yang terkandung di dalam Pancasila, menurut Keylan, reformasi dan pembaharuan hukum juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang terdapat dalam warga negara, terutama dalam bentuk aspirasi yang diinginkannya. Sementara, menurut Galtung, mengatakan bahwa pengembangan dan perubahan itu harus mengandung dan mempertimbangkan 3 unsur penting. Yang pertama adalah nilai, kedua adalah teori atau norma, dan ketiga adalah fakta atau realitas empiris. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum. Menurut Keylan, Pancasila juga berfungsi sebagai paradigma hukum terutama dalam kaitannya berbagai macam upaya perubahan hukum. Atau Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu pembaruan hukum. Agar hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus senantiasa diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Dan dalam pembaruan hukum yang terus-menerus tersebut, Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai-nilainya. Selain itu, menurut Keylan, Pancasila juga dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Sehingga, tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila, maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya itu sendiri. Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Dalam reformasi hukum dewasa ini, selain Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum yang merupakan sumber norma dan sumber nilai, terdapat unsur pokok yang justru tidak kalah pentingnya, yaitu kenyataan empiris yang ada di dalam masyarakat. Baik, demikian presentasi dari kelompok 9 kelas B Indralaya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.